Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafikananda dengan NIM 2210-1253-236. Dalam video kali ini, saya akan membahas persoalan tentang permasalahan pada anak SD dalam kesulitan membaca. Video kali ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ridianti Rahmayani Jamai SPC MPD. Tujuan penelitian pada kali ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan membaca dan mengetahui kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa pada sekolah dasar. Yang mana kita ketahui bersama bahwa membaca adalah kemampuan yang diperlukan untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan membaca di sekolah dasar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada membaca pendahuluan dan yang kedua yaitu membaca lanjutan. Yang mana pada tahap ini siswa diajarkan untuk menguasai dan mengenali huruf selama fase membaca awal. Membaca awal mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keterampilan membaca awal akan sangat mempengaruhi keterampilan membaca selanjutnya. Sebagai keterampilan yang mendasari keterampilan berikutnya, membaca sangat memerlukan perhatian guru. Jika landasannya tidak kuat, maka tingkat awal membaca siswa akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki keterampilan membaca yang sesuai. Melalui pembaca permulaan, sesungguhnya proses kognitif siswa dapat berlangsung untuk dapat mengetahui setiap makna yang tertulis di dalamnya. Membaca permulaan dilakukan melalui pengenalan bahasa tulis, mengenal huruf serta mengeja secara sederhana. Pada kegiatan tersebut, siswa melakukan kegiatan menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa. Permasalahan yang dialami siswa dalam tahap kesulitan membaca ada beragam. Contohnya, siswa yang belum bisa mengenal dan membedakan huruf yang bunyinya hampir sama, seperti huruf B dan D, huruf P dan Q, huruf F dan V, huruf M dan W, serta saat sedang membaca apa yang diucapkan siswa tidak sesuai dengan rangkaian huruf yang dibacanya. Saat mengeja, ada siswa yang menghilangkan huruf dan saat membaca masih terbata-bata. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan atau kesulitan dalam proses membaca pada anak sekolah dasar yaitu yang pertama, belum mengenal huruf. Ketidakkemampuan siswa dalam mengenal huruf-huruf alfabet menjadi salah satu faktor penghambat siswa tidak mampu membaca, serta dapat diketahui bahwa siswa yang belum mengenal huruf adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan pendidikan TK taman kanak-kanak. Yang kedua, belum mampu membaca suku kata. Suku kata merupakan pemenggalan kata berdasarkan ucapan. Beberapa siswa terkadang menghadapi kesulitan membaca suku kata. Suku kata yang tidak bisa dilafalkan berupa suku kata terbuka maupun suku kata tertutup. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal, contohnya mi, la, ga, dan lain sebagainya. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan, contohnya kal, bal, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, siswa sudah mengenal huruf-huruf alfabet. Namun, siswa belum mampu membentuk satu pengucapan kata sehingga siswa membutuhkan latihan rutin untuk mempercepat keterampilan membaca. Dan yang ketiga, membaca kata demi kata. Kesulitan membaca kata demi kata juga dialami ketika siswa berhenti membaca setelah membaca sebuah kata. Siswa tidak mampu membaca kata berikutnya. Hal ini biasanya disebabkan karena gagal menguasai keterampilan pemecahan kode atau dekode, gagal memahami makna kata, dan kurang lancar membaca. Kegiatan membaca secara teratur dapat membantu siswa lebih lancar dalam membaca kata demi kata. Kegiatan membaca berkaitan dengan pengenalan huruf atau rangkaian kata dan pemahaman terhadap makna atau maksud. Sehingga jika kegiatan membaca tidak dilakukan secara teratur, maka keterampilan membaca yang dimiliki anak akan berkurang dengan sendirinya. Solusi yang bisa diberikan oleh guru untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa antara lainnya seperti guru mengadakan jam tambahan bagi siswa yang masih kesulitan membaca permulaan. Solusi pertama yang diberikan guru adalah dengan memberikan jam tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Pada jam istirahat, guru meminta siswa yang mengalami kesulitan membaca untuk tetap diam di dalam kelas. Siswa diajarkan untuk mengenal huruf dari A sampai Z dan melafalkan di depan guru. Siswa yang sudah dapat melafalkan dengan benar akan diberikan izin untuk istirahat. Dan bagi siswa yang mengalami kesulitan kurang mengenali huruf, guru dapat memberikan solusi seperti yang pertama,
huruf digunakan sebagai bahan nyanyian. Yang kedua, menampilkan huruf dan mendiskusikan bentuk, khususnya huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk seperti P, B, dan D. Menggunakan bacaan yang tingkat kesulitannya rendah. Dan yang selanjutnya, siswa diminta menulis kalimat dan membacanya dengan keras. Memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam membaca sangat penting untuk membantu mereka mengatasi tantangan tersebut. Yang bisa dilakukan oleh orang tua agar dapat memberikan semangat pada anak ialah ciptakan lingkungan yang mendukung membaca di rumah. Buat sudut baca yang nyaman dan penuh warna. Anak akan lebih termotivasi jika mereka merasa nyaman dan senang saat membaca, serta pastikan anak merasa didukung dan diterima meskipun mengalami kesulitan dalam membaca. Hindari memberikan tekanan berlebihan dan dorong mereka untuk terus berusaha. Dan tetap ingat bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda serta unik, dan mungkin dibutuhkan waktu dan upaya yang berbeda untuk mengatasi kesulitan membaca. Dengan memberikan dukungan, pujian, dan lingkungan yang positif, kita dapat membantu meningkatkan motivasi anak untuk membaca. Nah, pada materi yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh anak sekolah dasar dalam membaca